Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1 Matematika 4D? Kali ini kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai reformasi dan inovasi pendidikan dengan anggota kelompok yang pertama yakni Febiana Permatasari, yang kedua Ainun Nazia Rohman, yang ketiga adalah Nafis Melinda. Pengertian reformasi pendidikan. Secara umum, reformasi berarti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Nah, arti dari reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar, yaitu terprogram dan sistematik. Reformasi pendidikan yang terprogram merujuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru, atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya. Sedangkan reformasi sistematik berkaitan dengan hubungan kewenangan dan distribusi serta alokasi sumber daya yang mengontrol sistem pendidikan secara keseluruhan. Tujuan reformasi pendidikan. Tujuan reformasi pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Di sini, pemerintah dan masyarakat harus mau bekerja sama demi tercapainya kualitas pemberdayaan manusia yang diinginkan. Agar sesuai dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan juga harus disesuaikan pula dengan tuntutan yang terkini. Reformasi dan inovasi pendidikan mencakup bahasan tentang reformasi dan inovasi sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaan komponen-komponennya. Berikut komponen-komponennya. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, kompetensi lulusan dan penilaian. Yang ketiga, kualifikasi guru. Yang keempat, pendanaan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Keenam, desentralisasi dan otonomi pendidikan. Yang ketujuh, wajib belajar 12 tahun. Yang kedelapan, penghapusan diskriminasi pendidikan. Yang kesembilan, inovasi pendidikan. Yang pertama, kurikulum. Untuk menyongsong seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan terus-menerus pada berbagai kehidupan masyarakat, maka sangat diperlukan pengembangan kurikulum yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Kurikulum yang betul-betul berarti bagi para lulusan, yaitu pengalaman praktis berkenaan dengan pemecahan masalah, cara pengambilan keputusan, membuat perencanaan, dan berlatih membuat pemikiran untuk masa depan, serta untuk dapat mempersiapkan peserta didik dalam berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan yang terdapat di lingkungannya. Maka dalam pengembangan kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa permasalahan. Menurut Mulyani Sumantri, sosok manusia atau lulusan macam apa yang dibutuhkan pada saat peserta didik menjadi dewasa di masa mendatang, kemudian bentuk dan jenis pekerjaan apa yang tersedia di masyarakat kelak, dan kemampuan baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang kelak harus dimiliki oleh lulusan agar dapat bekerja dengan baik di masyarakat. Nah, dengan begitu, telah menggambarkan bahwa pengembangan kurikulum haruslah sesuai dengan tuntutan pengembangan masyarakat. Sejalan pemikiran tersebut adalah pendapat Udin Saifuddin bahwa inovasi kurikulum secara nasional yang akan dianut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu falsafah yang dianut, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah inovasi kurikulum yang berbasis masyarakat, yaitu kurikulum yang bahan objek kajian kebijakannya dan ketetapan yang ditentukan di daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Baiklah, melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni mengenai komponen reformasi yang kedua, yakni kompetensi lulusan dan juga penilaian. Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.
Sedangkan kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kejelasan tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas merupakan perwujudan dari komitmen kolektif untuk menjadi bangsa yang unggul dan juga maju. Oleh karena itu, keunggulan pendidikan menjadi indikator majunya suatu bangsa. Nah, dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan juga menengah, pasal 1 menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik, meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan juga standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi lulusan tersebut tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Diknas nomor 23 tahun 2006. Kemudian, penilaian hasil belajar. Tentang evaluasi hasil belajar dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 57 menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga pada pasal 58 menyebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian, yang ketiga yakni kualifikasi guru yang profesional. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 menjelaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan juga rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualifikasi guru cukup banyak dan beragam alternatifnya. Menurut Bedui tahun 2008 menjelaskan bahwa model-model peningkatan kualifikasi akademik yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualifikasi guru yaitu yang pertama adalah model tugas belajar, model izin belajar, model akreditasi, model belajar jarak jauh atau PJJ, kemudian model berkala, model berdasarkan peta kewilayahan, dan juga pendidikan jarak jauh berbasis ICT, dan juga peningkatan kualifikasi akademik guru berbasis KKG. Setelah banyak reformasi dalam upaya meningkatkan kualifikasi guru oleh pemerintah, disebutkan oleh Bedui, seorang Dirjen PMPTK tahun 2008 Kemendiknas Republik Indonesia, bahwa pemerintah tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan juga perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Kemudian yang keempat adalah pendanaan. Secara normatif, kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20 nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang tinggi, diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang baik sehingga mampu berkompetensi secara global dengan negara-negara di dunia. Kemudian, sejak reformasi bergulir dan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, nampak bahwa pendanaan pendidikan terdapat perubahan yang cukup baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 menjelaskan bahwa
Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap, kemudian biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan, atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yakni sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 sampai dengan 48 mengisyaratkan bahwa pada setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, serta wajib memiliki prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kewajiban memiliki sarana seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses belajar yang teratur dan juga berkelanjutan, serta prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, laboratorium, perpustakaan, dan ruang-ruang lainnya yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang teratur dan juga berkesinambungan. Materi selanjutnya, desentralisasi dan otonomi pendidikan. Desentralisasi dan otonomi pendidikan berjalan seiring dengan reformasi pemerintahan berupa otonomi daerah berdasar UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Implikasi otonomi daerah terhadap pendidikan adalah dengan berkembangnya desentralisasi pendidikan, itu nampak banyak reformasi pada pengelolaan sekolah, proses belajar mengajarnya, mendorong partisipasi, peningkatan kualitas layanan melalui pemberdayaan lembaga pendidikan dan pendidik, wujud pelaksanaannya dengan manajemen berbasis sekolah atau school-based management. Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi yang luas kepada kepala sekolah untuk mengelola pendidikan di sekolahnya dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif langsung pada warga sekolah dan masyarakat yang dilayani. Dengan tetap selaras dengan kebijakan pendidikan nasional, penerapan manajemen berbasis sekolah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Otonomi perguruan tinggi sebagai suatu bentuk reformasi dan inovasi pendidikan berdasar pada UU RI Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 24 yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Juga dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya berdasar prinsip akuntabilitas publik. Problematik yang timbul walaupun banyak upaya dalam reformasi dan inovasi pendidikan telah diperbuat oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya banyak problematik yang menjadi hambatan. Masalah yang dimaksud diantaranya pertama, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah seperti pengelolaan BOS. Kedua, tantangan partisipasi masyarakat daerah terpencil, pegunungan, dan kepulauan terpencil sangat kurang kemampuan dan pengetahuannya, maka sulit diajak bergabung dalam komite sekolah untuk bersama memikirkan kemajuan sekolahnya.
Yang ketujuh, wajib belajar 12 tahun. Program wajib belajar 9 tahun sejak tahun 1994 dan telah diundangkan melalui UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Program wajib belajar 9 tahun telah berjalan dan terlaksana dengan segala permasalahannya yang mengiringinya seperti masalah angka partisipasi, daya tampung sekolah, masalah ketersediaan guru dan mutu guru serta lulusan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masalah pendanaan dan lain sebagainya. Penuntasan wajar 9 tahun ditargetkan tuntas pada tahun 2008-2009 dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Pendidikan dasar di Indonesia meliputi SD, MI sederajat selama 6 tahun dan SMP atau MTS sederajat selama 3 tahun. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan populasi, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai kebijakan dan strategi telah dan terus dilakukan sehingga diharapkan dapat menyentuh persoalan-persoalan yang sangat menantang dan kompleks dalam penuntasan program tersebut. Hal itu terbukti dengan meluncurnya berbagai program dan kegiatan ke arah tersebut. Misalnya program BOS buku, program sosialisasi, KKN, dan masih banyak program lainnya. Selain itu, penyediaan tambahan daya tampung pada jenjang pendidikan dasar dan peningkatan mutu serta peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan yang baik dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan sehingga diharapkan mencapai hasil yang optimal. Kemudian beranjak dari situ, kota-kota besar di berbagai wilayah Indonesia pun telah mewajarkan pendidikan 12 tahun. Hal ini yang kemudian menjadi pemikiran dan ancaman agar dapat diterapkan di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya wacana tentu saja, karena penerimaan siswa dengan sistem zonasi telah dilaksanakan secara merata. Jadi tidak menutup kemungkinan jika wajar 12 tahun juga akan dimeratakan. Yang kedelapan yaitu penghapusan diskriminasi pendidikan. Beberapa bentuk kebijakan pelaksanaan pendidikan di Indonesia seperti adanya RSBI, pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, BHP perguruan tinggi, dan lain sebagainya nampak masih mengundang beberapa masalah, dianggap adanya diskriminasi pendidikan yang masih perlu diperhatikan. Problematik yang timbul, bagaimanakah pemerintah menyikapi gejala diskriminasi tersebut? Sebagai contoh, kasus demonstrasi pada peringatan Hardiknas tahun 2012 di NTB. Hardiknas diwarnai aksi demo pelajar dan mahasiswa tuntut penghapusan diskriminasi pendidikan. Menyangkut adanya BHP perguruan tinggi dan adanya RSBI juga di Sukabumi pada 25 Maret tahun 2011. Pemerintah ditantang hapus diskriminasi antara sekolah reguler dan madrasah. Yang kesembilan, inovasi proses pembelajaran. Gerakan reformasi dan inovasi proses pembelajaran di Indonesia telah lama dilakukan dengan munculnya pendekatan pembelajaran siswa aktif atau cara belajar aktif tahun 1984 dan terus bergulir dengan berbagai variasi pengembangannya. Hal tersebut menunjukkan reformasi pola berpikir dan pola bekerja para guru dari paradigma behavioristik ke paradigma konstruktivistik dalam proses belajar dan pembelajaran. Strategi pembelajaran pada dimensi
kasuistik lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan si belajar. Penyajian isi menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna mengikuti urutan dari keseluruhan kebagian. Aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada data primer dan bahan manipulatif dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis seperti analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menghipotesis. Pembelajaran lebih menekankan pada proses. Model pembelajaran inovatif sekarang yang banyak dikembangkan adalah model-model pembelajaran yang kegiatannya berpusat pada siswa dengan kurang lebih 80% sampai 90% waktu pembelajaran merupakan aktivitas siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, moderator, mitra belajar, dan pengorkestra pembelajaran. Model-model pembelajaran inovatif yang sangat banyak dan berkembang di antaranya adalah model cooperative learning dengan berbagai tipe model problem-based learning, model debat, model diskusi, model inquiry, model conceptual teaching and learning, dan banyak lagi yang lainnya. Pembelajaran melalui teknologi informasi saat ini juga menjadi ciri pembelajaran inovatif, mengandung arti penerapan ICT dalam proses pembelajaran dengan melibatkan siswa untuk terus aktif menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan istilah e-learning atau blended learning dan lainnya. Reformasi Pendidikan Nasional melalui Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosioekonomi maupun infrastruktur. Esensi Merdeka Belajar adalah penggalian potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan. Mendikbud juga menegaskan bahwa keberagaman pendekatan yang ada menghasilkan berbagai macam teknik dan inovasi di setiap daerah, sekolah, dan siswa. Semua itu hanya bisa dilakukan hanya dengan mendukung teknologi. Merdeka Belajar tidak mungkin bisa berhasil tanpa teknologi. Di sisi lain, pandemi coronavirus justru memberikan potensi akselerasi kebijakan Merdeka Belajar. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa sebenarnya ada selisih besar antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak. Padahal teknologi memiliki potensi pemerataan akses atau kesempatan mendapat akses yang setara terhadap materi dan pembelajaran yang sama. Mendikbud juga memahami kondisi pembelajaran jarak jauh di masa darurat COVID-19 saat ini tidak berjalan optimal, namun dengan keluarnya semua orang, baik guru, orang tua, juga siswa dari zona nyaman masing-masing, dinilainya akan semakin melatih karakter adaptif, inovatif, dan kreatif dari komunitas pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Kelebihan dan kekurangan reformasi pendidikan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu kelebihannya. Yang pertama, pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju karena dilakukannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan. Yang kedua, menambah motivasi bagi anggota pendidik baik dari guru atau peserta didik. Lalu untuk kekurangan reformasi pendidikan, yang pertama, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Yang kedua, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kedua sistem yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat, juga ditunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang
dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Yang keempat, terbelenggunya guru dan dijadikan guru sebagai bagian dari birokrasi. Yang kelima, pendidikan yang tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih ke proses pengisian otak atau kognitif pada anak.